Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga bisa berjumpa dalam acara yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini dan menambah wawasan kita terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Ada satu hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui dan dengan pengetahuan itu kita bisa memahami. Termasuk dalam masalah Thariqah At-Tijani. Yang insya Allah nanti kita akan kupas secara tuntas dalam acara ini bersama dengan guru kita tercinta, yakni Kiai Haji Yunus Hamid. Nanti kita akan jumpa dengan beliau, kita akan sapa bicara tentang apa sih tasawuf itu, apa sih Thariqah itu, dan terutama yakni tentang Thariqah At-Tijani. Pastinya pemirsa sudah tidak tahan lagi bagaimana ingin tahu tentang apa sih Thariqah At-Tijani itu. Insya Allah nanti kan bincang-bincang bersama dengan guru kita Kiai Haji Yunus Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kiai. Alhamdulillah lama tidak ketemu. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Gini Kiai, tadi di awal saya sudah ajak pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kita ingin ngomong tentang masalah tasawuf Kiai. Iya. Soalnya kita nih sering banget dengar masalah tasawuf, ya kan? Lalu thariqah, Iya. nah, dan lain sebagainya. Untuk awal ini Kiai, Iya, iya. apa sih tasawuf itu? Iya. Kan juga ada yang bilang ada tasawuf, ada yang bilang satu lagi tak sanggup. Nah coba Kiai jelasin ke kita semua gitu kan, Iya. definisi tentang tasawuf secara sederhana, lalu kaitannya dengan thariqah itu apa? Iya. Monggo Kiai. Jadi Islam itu adalah agama yang mengatur kehidupan ini dalam segala lini. Lini zahir dan lini batin. Ya. Lini zahir dalam thariqah ini diatur dalam al-Islam dengan dasar al-iman. Kemudian bagaimana kita berislam dan beriman dengan hati yang sebenar-benarnya mantap, maka ada aturan batin. Aturan batin itulah yang dibahas dalam tasawuf. Bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya qanaah, bagaimana cara kita mengatasi semua keadaan yang ada di dunia ini sehingga bisa mulus sampai kita menghadap ke hadirat Allah SWT selamat zahir dan batin. Jadi itulah yang dibahas dalam tasawuf. Tasawuf itu ya. Secara definisinya apa tasawuf itu? Sederhananya definisi. Definisi saya adalah ilmu yang membahas sektor batiniah manusia dalam rangka menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti setiap kita perlu tahu ya. Oh iya. Kalau gimana kita tahu dohirnya aja, dalamnya nggak tahu ya tidak imbang nanti. Itu. Karena ibadah ini dohirnya sudah benar dari takbir sampai salam. Terus sudah husuk katanya. Tapi niatnya salah. Jadi termasuk ibadah yang lain. Niatnya ujung-ujungnya pingin sakti mandraguna. Pingin ngobatin orang. Nah, itu salah itu ya. Lah ini bukan itu tujuan ibadah. Tasawuf bukan itu ya. Bukan itu. Perkara orang itu diberi seperti itu oleh Allah, itu bukan tujuan, itu malah godaan. Nah, terus hubungannya dengan thariqah Kiai. Apakah ada yang bilang kalau kita tasawuf itu harus kita thariqah dulu atau tanpa thariqah bisa nggak kita masuk jadi sufi? Jadi tasawuf itu konsepnya. Kemudian thariqah ini prakteknya berupa amalan-amalan yang mana formatnya itu amalia ini mempunyai hubungan dan sanad nyambung sampai kepada Rasulullah. Subhanallah. Nah, jadi thariqah itu ada dua. Ada thariqatus sufiyah, yaitu amalannya memang punya sanad langsung dari Rasulullah SAW, yang mana dulu yang diberi secara khusus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan wirid khafi. Allah, 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 Allah. Kemudian yang wirid jahar kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari dua ini akhirnya turun-temurun kepada para aulia dan lahirlah nama-nama thariqah setelahnya. Jadi caranya mengamalkan wirid yang dua macam ini, mereka mempunyai cara sendiri-sendiri dan ini yang disebut dengan thariqah. Jadi metode aja. Tapi nggak masalah walaupun berbeda antara thariqah satu dengan thariqah yang lain gitu ya. Ya seperti pesantren satu dengan pesantren yang lain, nama pesantrennya yang beda. Chatnya juga beda Kiai. Ya chatnya beda. Ya tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Seperti naik bus ke Jakarta ada Karina, ada Lorena, ada Pahala Kencana. Inilah praktek menuju Jakarta harus naik bus biar cepat, cukup dengan uang sedikit sampai di tempat. Baik Kiai, sebelum Kiai jauh bicara masalah thariqah tadi, ada yang mengatakan sunnah dan mengatakan bid'ah tasawuf ini. Gimana menurut Kiai? Dikatakan bid'ah
Ya, karena pada zaman Nabi katanya tidak ada. Ya. Pertanyaannya, apakah yang tidak ada pada zaman Nabi itu pasti bid'ah? Ya tidak juga, karena ada hadis yang menjelaskan barang siapa merintis kebaikan dan kebaikan itu dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia dapat pahala dia ngerjakan dan orang lain yang mengerjakan setelahnya. Jadi tidak sesuatu yang tidak boleh itu dikatakan bid'ah, sesuatu yang tidak ada asal usulnya dalam Islam. Itu baru bid'ah. Tapi kan belakangan ini orang banyak ketakutan jadi Kiai. Ketika ada kelompok yang bilang, oh itu bid'ah. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah melakukan hal kayak begitu. Jangan menodai suatu praktik agama dengan hal kayak begitu. Sikap Kiai bagaimana seharusnya? Ya itulah cara memahami kata kullu bid'atin dhalalah. Kullu ini menurut ya kelompok-kelompok Wahabi itu katanya kullu fi kulliyah. Pokoknya semuanya. Padahal Quran sendiri menerjemahkan kullu itu ada 3. Ya. Jadi ada kullu yang ada dua ya. Kullu yang artinya semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua setiap jiwa. manusia, setiap yang hidup pasti mati. Kalau yang kedua? Nah, yang kedua ini sebagian. Wa tahadza kullu safinatin ghasba. Maka raja akan merampas perahu-perahu. Masa perahu yang sudah legreng mau dirampas untuk perang? Nah, ini maksudnya, jadi walaupun kalimatnya kullu, tapi ini sebagian. Sebagian. Itu. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Iya, berarti bahwasanya thariqah atau tasawuf yang ini tidak ada sesuatu yang bid'ah Kiai ya? Enggak, karena punya sanad kepada Rasulullah. Sanadnya ada sama Ada Rasulullah. sanad kepada Rasulullah, wiritannya dari Rasulullah. Di mana bid'ahnya? Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Tidak Kiai? ada yang ditambah. Cuma yang ada ini caranya mengerjakan. Cara yang mengerjakannya menurut wali begini, yang satunya begini, yang lain seperti itu. Oh gitu. Baik Kiai. Menarik sekali nih perbincangan kita Kiai. Mudah-mudahan nih pemirsa yang ada di rumah makin paham tentang apa sih tasawuf itu dan apa thariqah itu. Jangan gampang ketakutan ketika disebut bid'ah. Lakukan kalau memang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali lagi setelah yang berikut ini.